Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, lebih lagi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan, kita menari bersuka cita. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita bersorak-sorak dan bersuka cita untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita, mari kita menari dan bersorak-sorak. Puji Tuhan, semua sudah bersuka cita. Dan kita akan siapkan hati kita siapkan fokus kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua anak-anak, kita bersikap sungguh-sungguh. Kita berikan hati kita untuk Tuhan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan nanti, kita percaya bahwa Roh Kudus yang baru Tuhan berikan untuk kita. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus.
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jelikan ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Yesus, Engkau yang termulia, Engkau anak Allah yang hidup. Penuhi kami Tuhan, ubah hidup kami, ubah hidup kami Tuhan, seperti yang Engkau mau. Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat terbaik dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di tempat ini untuk bersekutu Tuhan, bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apa yang sudah kami angkat pujian, penyembahan untuk Engkau Tuhan, dan sukacita yang baru Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak kami Tuhan, yang pagi hari ini mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami adalah anak-anak yang pandai Tuhan, anak-anak yang pintar Tuhan, anak-anak yang memiliki hati untuk mau belajar Tuhan. Kami percaya Kau berkati Mr. Heru yang membagikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur Tuhan, hingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berbuah Tuhan, untuk lingkungan kami, sekitar kami Tuhan, bahkan untuk orang tua kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ya, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini ketemu lagi dengan Mr. Heru. Kita akan belajar firman Tuhan dari seorang tokoh yang dipakai Tuhan dalam hidupnya menjadi pemimpin yang luar biasa.
Anak-anakku pasti semuanya tahu Yusuf, seseorang yang diangkat oleh Fir'aun, Raja Mesir pada masa itu, untuk menjadi pemimpin yang mengurusi semuanya makanan yang ada di Mesir pada masa itu. Tetapi kisah Yusuf ini tidak berjalan mulus. Langsung tiba-tiba dia menjadi seorang pemimpin. Kita akan lihat bersama-sama Kejadian pasal yang ke-37 ayat 27 dan seterusnya. Bagaimana kisah Yusuf mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan sampai dia menjadi seorang pemimpin. Kejadian 37 ayat yang ke-27 dan seterusnya. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ini awal ketika Yusuf menyampaikan kepada saudara-saudaranya tentang mimpinya. Akhirnya saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf, dan Yusuf dijual. Dibawalah Yusuf oleh Potifar, seorang pegawai kerajaan di Mesir, untuk dijadikan budak di rumahnya. Apa yang dialami Yusuf ini menyenangkan? Tidak mengenakan. Tetapi karena Yusuf tahu bahwa Allah turut bekerja dalam setiap rencana kehidupannya, maka Yusuf melakukan setiap pekerjaannya di rumah Potifar walaupun tidak dibayar. Anak-anak, budak itu tidak dibayar, tidak punya hak apapun. Tetapi Yusuf melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Wah, bagaimana bisa dibayangkan ya seorang budak pekerjaannya. Yang terjadi di rumah Potifar, walaupun Yusuf seorang budak dan dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia melakukan semua tugas pekerjaannya dengan baik. Sampai akhirnya Potifar, ya pemilik rumah itu, mempercayakan semua isi rumah itu kepada Yusuf. Karena Potifar menilai Yusuf melakukan semua pekerjaannya dengan baik, mungkin mencuci, mungkin menyapu, mungkin menyiapkan rumah itu. Bayangkan ya, pasti rumah seorang pegawai kerajaan itu pasti besar. Tetapi Yusuf mengerjakan semua itu dengan baik dan tidak pernah mengeluh. Sampai akhirnya Potifar mengangkat Yusuf sebagai pemimpin dari semua pekerja yang ada di rumah itu. Bahkan Potifar katakan, aku percayakan semua isi rumah ini kepada kamu. Karena Yusuf melakukannya dengan kesungguhan hati pekerjaannya, walaupun sangat susah. Tidak sampai di situ, kesusahan yang dialami Yusuf dikisahkan di dalam Kejadian 37 sampai ke 40. Ya, di situ akhirnya karena Yusuf difitnah oleh istri Potifar, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi di dalam penjara, anak-anak? Yusuf tetap melakukan setiap tugas yang diberikan oleh kepala penjara dengan sungguh-sungguh. Yang dialami Yusuf sesuatu hal yang menyusahkan, tidak mengenakan. Wes hidup di penjara, kon melakukan semua pekerjaan, ya. Tetapi Yusuf melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Terjadi lagi seperti apa yang dialami di rumah Potifar. Kepala penjara itu menyukai Yusuf, dan kepala penjara mengangkat Yusuf itu di atas semua para napi-napi penjara pada masa itu. Yusuf diberikan kepercayaan karena di masa sulitnya Yusuf tetap melakukan setiap tugasnya dengan baik. Dan pada akhirnya, ya, di penjara ini Yusuf tidak tahu sampai berapa tahun. Tetapi awal Yusuf dibuang oleh saudara-saudara, dijual ke Mesir itu umurnya 17. Dan ketika dia diangkat menjadi seorang pejabat di kerajaan Mesir itu umurnya 30 tahun. Jadi 13 tahun dia mengalami hal yang susah, tetapi dia mau melakukan tugasnya, tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Karena Yusuf tahu bahwa Allah menyertai dia. Sampai pada akhirnya ketika teman-teman Yusuf yang ada di penjara itu, ya, ada juru roti dan juru minum, bermimpi, dan Yusuf menyampaikan mimpinya, menyampaikan mimpi yang dialami oleh teman-temannya yang di penjara tadi, dan betul terjadi.
Apa yang dimimpikan itu yang diartikan oleh Yusuf. Karena teman-temannya tadi, akhirnya Yusuf dipanggil oleh Fir'aun. Mengapa? Pada saat itu Raja Fir'aun bermimpi, ya, ada 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Ada 7 ekor bulir gandum yang kecil memakan bulir gandum yang besar. Raja Firaun gelisah, ini mimpi ini artinya apa? Firaun kemudian memanggil semua para ahli-ahli mimpi yang ada di kerajaan itu, semua ahli-ahli mimpi yang terbaik panggil. Ketika Firaun menceritakan mimpinya, semua ahli-ahli mimpi itu tidak ada yang bisa mengartikan. Tidak bisa, tuanku, kami tidak tahu seperti apa arti mimpi itu. Kemudian dipanggillah Yusuf, karena temannya di penjara tadi ingat, wah ini saya dulu kemarin Yusuf itu mengartikan mimpi saya, dan betul tuanku, panggil dia. Ketika Yusuf dipanggil, Yusuf menerangkan semua apa yang dialami mimpi oleh Fir'aun itu, dijelaskan bahwa 7 tahun Mesir itu dan sekitarnya akan mengalami yang namanya kelimpahan, dan 7 tahun berikutnya akan mengalami yang namanya kelaparan. Maka tuanku harus siapkan, pilih seseorang untuk menjadi pemimpin yang akan mengurusi semua makanan, panen-panen gandum orang-orang Mesir, supaya di 7 tahun kelaparan itu tetap kita bisa makan. Apa yang terjadi ya anakku? Akhirnya Fir'aun memilih Yusuf, karena Fir'aun tahu bahwa Yusuf ini adalah orang yang dipilih Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan itu, Fir'aun mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, ini adalah roh Allah ada di dalam diri Yusuf. Maka Fir'aun memilih Yusuf, dan tidak biasa-biasa, jabatan yang dipegang Yusuf itu luar biasa. Karena Fir'aun katakan Yusuf dengan saya setara, yang membedakan hanyalah tahta. Dan akhirnya Yusuf melakukan tugasnya sebagai seorang yang berikan kewajiban untuk mengurus makanan yang ada di Mesir pada masa 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan Mesir pada saat itu tidak kekurangan makanan pada saat masa kelaparan. Anak dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Yusuf ini harus bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Apapun tugas kita, seberat apapun. Sekarang kita sedang mengalami pandemi, harus belajar di rumah, tugasnya banyak. Anak-anak sudah mulai disibukkan dengan game, dengan handphone, mulai males melakukan pekerjaannya, mulai males melakukan tugas tanggung jawabnya. Ketika kita sudah masuk PTM, anak-anak sudah, wah PTM lagi, ada tugas, wah susah, tidak mau mengerjakan. Masa sekarang ini yang kita alami ini lebih baik dari masa Yusuf. Yusuf harus menjadi budak, Yusuf harus dipenjara, tetapi Yusuf mengerjakan semua tugas-tugasnya pada masa kesulitannya. Dan apa yang dialami Yusuf? Yusuf menjadi orang yang luar biasa, diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Kalau kita mau jadi seorang pemimpin, mau berhasil dalam hidup kita, mari lakukan setiap tugas tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan sudah merencanakan sesuatu hal yang baik. Oleh karena itu mari kita anak-anak, kita diberikan tubuh yang komplit, diberikan pikiran untuk melakukan pekerjaan kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan merasa sangat berat. Yusuf tidak menganggap semua pekerjaan-pekerjaan di masa-masa sulitnya itu berat. Maka Yusuf berhasil. Oleh karena itu, sebagai seorang pelajar, mari kita kerjakan setiap tugas-tugas tanggung jawab kita dengan baik dan semangat. Karena kita akan menjadi pemimpin, amin. Karena kita akan berhasil, amin. Kalau kita mau berhasil, mari kita harus lebih rajin. Tugas-tugas sekolah harus selalu dikerjakan. Tugas dari orang tua harus selalu dikerjakan. Ya, jika orang tua meminta kita untuk membantu, lakukan itu dengan kesungguhan hati, lakukan itu dengan kerelaan hati, lakukan itu dengan ketulusan hati. Sebab itu akan menjadikan kita di masa depan nanti, masa yang akan datang lagi, menjadikan seseorang yang luar biasa. Demikianlah pembelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau seperti Yusuf
di dalam masa-masa kesulitan, kami mau tetap semangat untuk melakukan tugas tanggung jawab kami. Sebagai seorang pelajar, kami mau semangat untuk mengerjakan tugas-tugas kami, semangat untuk sekolah, semangat untuk mendengarkan pembelajaran dari guru-guru kami. Sebagai anak-anak di rumah, kami mau semangat untuk membantu orang tua kami mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab kami di rumah. Berkati kami semuanya Tuhan, anak-anak kami ini di dalam masa pandemi ini yang sudah memulai masuki PTM terbatas, berikan kami semuanya kesehatan, karena kami tahu kami semuanya akan menjadi generasi-generasi bintang, anak-anak yang akan menjadi berkat, anak-anak yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.